Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan menjelaskan materi ilmu-ilmu sosial. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alpiani sebagai guru. Saya Eis Fadliah dari kelas 1A sebagai murid. Saya EN Erniawati dari kelas 1A sebagai murid. Saya Iis Nauliah dari kelas 1A sebagai murid. Saya Hendrik Firmansyah dari kelas 1A sebagai murid. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu-ilmu sosial. Sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu ilmu sosial? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Boleh jelaskan? Ilmu-ilmu sosial adalah sekelompok disiplin keilmuan yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Nah, bagus. Ada yang bisa menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan sosial? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Baik, Bu. Ilmu sosial adalah mata pelajaran yang di tingkat sekolah dasar dan menengah atau program studi di perguruan tinggi. Nah, jadi ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial itu berbeda. Oke, ada yang bisa menyebutkan ilmu sosial mencakup apa saja? Saya, Bu. Ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, dan psikologi sosial. Oke, bagus. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial terdiri dari 1. Hubungan IPS dan geografi. IPS mengambil materi dan geografi yang terkait dengan bumi, garis lintang, garis bujur, arah, jarak, lokasi, ruang, kondisi ruang serta lingkungan, sumber daya alam serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan. Yang kedua, hubungan IPS dan ekonomi. IPS mengambil materi ekonomi terkait dengan usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Yang ketiga, hubungan IPS dan ilmu politik. IPS mengambil ilmu politik yang membahas usaha manusia, mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia, serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Yang keempat, hubungan IPS dan ilmu sejarah. IPS mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu. Oke, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial terdiri dari 1. Hubungan IPS dan antropologi. IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah. 2. Hubungan IPS dan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu serta masyarakat tersebut. 3. Hubungan IPS dan psikologi sosial. IPS mengambil materi psikologi sosial terkait dengan mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan, dan psikolasi. Oke, pinter. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan Hendrik.
berhubungan IPS dan ilmu hukum. IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tingkah laku dalam masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan. Keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Oke, bagus. Oke, Ibu akan menjelaskan karakteristik ilmu-ilmu sosial. Ada beberapa karakteristik ilmu-ilmu sosial diantaranya: 1. Berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. 2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang ketiga, batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintetis, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, atau observasi dan eksperimen. Nah, manfaat dari mempelajari ilmu sosial yaitu: 1. Menjadikan seseorang atau individu untuk lebih peka terhadap masalah-masalah sosial. Yang kedua, menjadikan seseorang atau individu sadar terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, memudahkan seseorang atau individu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah ilmu sosial adalah sekelompok disiplin keilmuan yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau program studi di perguruan tinggi. Ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, dan psikologi sosial. Hubungan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial terdiri dari hubungan IPS dan geografi, hubungan IPS dan ekonomi, hubungan IPS dan ilmu politik, hubungan IPS dan ilmu sejarah, hubungan IPS dan sosiologi, hubungan IPS dan psikologi sosial, hubungan IPS dan ilmu hukum. Dikarenakan waktu pembelajaran hari ini sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.